Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada syiyama fi syahri Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmadu haqqa hamdih wa nashkuru haqqa syukrih. Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek sedaya, shaimin shaimah yang berbahagia. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatul Ramadan. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk kepada hadis-hadis tentang keutamaan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, malam ketetapan atau malam kemuliaan yang Allah turunkan kepada umat Rasulullah SAW yang tidak diberikan pada umat yang lainnya. Maka mari di 10 hari akhir, di mana Ramadan adalah syahrul Ramadan, awaluhu fi ayyamir rahmah wa awsatu min ayyamul maghfirah wa akhiruhu ayyamu idkum minan nar. Maka di 10 hari terakhir adalah pembebasan dari api neraka, berharap agar kita mendapatkan tiket, yaitu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka kita perbanyak iktikaf di masjid, perbanyak amal ibadah, supaya kita bersama bisa mendapatkan nilai lebih baik daripada 1000 bulan di dalam beribadah. Dan berharap pula agar kita dijauhkan dari api neraka. InsyaAllah kita berharap demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Anas radhiyallahu anhu qala dakhala ramadhana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhramu khairaha illa mahrum. Rawahu Ibnu Majah kadza fi targhib. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika tiba bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bulan Ramadan telah tiba kepada kalian yang di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang dari memperoleh kebaikan malam itu, maka sungguh ia telah kehilangan seluruh kebaikannya. Dan tidaklah terhalang dari mendapatkan kebaikan malam itu kecuali orang yang malang. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab At-Targhib. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Siapakah yang meragukan betapa ruginya orang yang menyia-nyiakan karunia yang sangat besar ini? Seorang petugas kereta api rela untuk berjaga sepanjang malam demi beberapa gerbong kereta api saja, maka apa susahnya beribadah sepanjang bulan Ramadan yang akan menghasilkan pahala lebih baik daripada 80 tahun ibadah. Hal itu terjadi karena kurangnya semangat kita saja. Apabila kita mempunyai keinginan, jangankan satu malam, bahkan beberapa malam pun kita sanggup berjaga. Meskipun Nabi SAW telah dijamin dengan berbagai kabar gembira, beliau tetap sibuk beribadah sehingga kaki beliau bengkak-bengkak. Di kalangan orang-orang mukmin terdapat kekasih-kekasih Allah yang mengikuti teladan Rasulullah ini. Mereka adalah manusia seperti kita juga. Dengan demikian tak seorang pun yang dapat mengatakan bahwa mustahil bagi kita untuk memiliki semangat beribadah seperti mereka. Sesungguhnya ini merupakan persoalan memasukkan semangat tersebut ke dalam hati kita. Marilah kita lihat contoh berikut tentang putra-putra Islam yang termasyhur. Salah satu contoh di antara mereka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang setelah selesai sholat Isya kemudian pulang ke rumah dan tetap mengerjakan sholat sepanjang malam sampai terdengar azan subuh. Demikian juga Utsman radhiyallahu anhu setelah berpuasa pada siang hari, beliau biasa menghabiskan malamnya. Beliau hanya tidur sedikit sekali, yaitu sepertiga malam pertama. Beliau menghatamkan seluruh Al-Quran dalam satu malam. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih menulis dengan riwayat Abu Thalib Makki rahmatullah alaih yang mutawatir tentang 40 tabi'in yang biasa melakukan sholat fajar dengan wudu sholat isya. Syaddad radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, biasa berbaring tetapi tidak dapat tidur sepanjang malam sambil miring ke kanan dan ke kiri sampai waktu fajar. Kemudian berkata, "Ya Allah, ketakutan terhadap neraka jahanam telah mengusir kantukku." Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu setelah tidur sebentar antara maghrib dan isya, biasanya sepanjang malam dalam bulan Ramadan sehingga datang waktu subuh. Diceritakan bahwa Sa'id bin Musayyab rahmatullahi alaih selama 50 tahun
selalu melakukan sholat isya dan sholat fajar dengan wudhu yang sama. Silah bin Hashim rahmatullahi alaih biasa menghabiskan seluruh malamnya untuk beribadah kepada Allah hingga waktu subuh tiba. Lalu setelah matahari terbit ia berdoa, "Ya Allah, hamba tidak pantas meminta surga kepadamu, tetapi hamba hanya memohon kepadamu agar engkau menyelamatkan hamba dari neraka jahanam." Qatadah radhiyallahu anhu biasa membaca seluruh Al-Quran setiap 3 malam dalam bulan Ramadan, tetapi pada 10 malam terakhir dia menghatamkan seluruh Al-Quran pada setiap malam. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih yang terkenal karena selama 40 tahun melakukan sholat isya dan sholat wajar dengan wudhu yang sama. Apabila para sahabat bertanya bagaimana ia memperoleh kekuatan untuk mengerjakannya, beliau menjawab, "Ini karena doa khusus yang aku mohonkan kepada Allah melalui asma Allah yang agung." Beliau hanya tidur sebentar pada siang hari. Mengenai hal ini beliau berkata, di dalam hadis dianjurkan untuk melakukannya, yaitu tidurnya semata-mata untuk mengikuti sunnah. Beliau juga sering menangis sedemikian rupa ketika membaca Al-Quran, sehingga tetangga-tetangganya merasa kasihan kepadanya. Suatu saat dia menangis sepanjang malam sambil membaca ayat berikut berulang kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan untuk mengazab mereka, dan azab hari kiamat itu lebih keras dan pedih. Al-Quran surah Al-Qamar ayat 46. Ibrahim bin Adam rahmatullahi alaih bahkan tidak tidur sama sekali pada bulan Ramadan, baik pada siang hari atau malam hari. Hanya sedikit sekali dia beristirahat. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih biasa menghatamkan Al-Quran 60 kali selama bulan suci Ramadan. Selain mereka masih banyak para waliullah yang terbiasa mengamalkan perintah Al-Quran ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Semua amal tersebut mereka laksanakan tanpa beban sedikit pun. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari hadis tentang pentingnya kita senantiasa berharap pada Allah di dalam bulan yang mulia, khususnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kita lihat betapa para sahabat dan juga para tabi'in dan juga para tabi'in dan waliullah, ya termasuk Imam Syafi'i rahmatullah alaih, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih dan sebagainya, yang tidak bisa dicuplik semua dalam hadis ini. Begitu luar biasa ibadah mereka di akhir bulan Ramadan. Bahkan ada yang setiap hari bisa menghatamkan Al-Quran. Coba kita bayangkan bagaimana waktu-waktu yang dia bisa luangkan untuk bisa membaca Al-Quran. Mungkin sambil bekerja dia baca Quran, mungkin sambil beristirahat tetap baca Quran, barangkali seperti luar biasa. Dan ini merupakan satu semangat dan penyemangat kita untuk senantiasa berharap pada Allah agar kualitas dan kuantitas ibadah kita selalu kita tingkatkan di bulan yang mulia ini. Karena berharap pula bahwa kita masih diberikan kesempatan, tetapi siapa tahu kita berakhir pada Ramadan ini hanya Allah yang tahu. Maka mari kita berharap dengan maksimalis kita di dalam ibadah di bulan yang mulia ini, dan semoga kita juga masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki di bulan-bulan Ramadan selanjutnya. Allahumma amin. Dan kita sampaikan pentingnya hadis ini kepada saudara kita yang lain. Tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.